Profesor Dr. Muhammad turut mengharapkan sokongan berterusan Malaysia selaku pengerusi ASEAN dalam membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Sela Ilmiah. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan sama Yang Maha Kuasa dan dapat menjalankan aktivitas dengan lancar setiap harinya. Oke, jadi setelah video yang kemarin saya upload itu tadi siang sekitar jam 11 gitu saya upload, ada komen muncul satu itu yang bikin saya meleleh hati saya, teman-teman. Jadi ada yang komen kalau di situ saya mereaksi video-video ini tuh dengan riset yang mendalam gitu dan pemahaman yang tidak asal-asalan. Itu saya merasa sangat terapresiasi sekali oleh komen teman tersebut gitu. Jadi dari komen tersebut saya makin semangat untuk mencari berita-berita yang tentunya mempunyai kredibilitas yang tinggi gitu. Faktanya ada, kemudian opininya bagaimana, seperti itu teman-teman. Nah, berbicara soal komen teman-teman di YouTube video saya ini, sebenarnya saya sudah penasaran dari awal saya buat video sampai hari ini tuh. Apalagi di awal-awal ya, itu ada beberapa, bukan banyak sih, ada beberapa komen yang seperti ini kayak Maldes. Saya sebenarnya nggak tahu itu apa gitu. Jadi 2 hari ini kalau nggak salah saya coba cari itu apa. Ternyata itu kayak singkatan dari Malaysia Bangladesh gitu. Itu dikarenakan kalau tidak salah ya teman-teman, nanti bantu koreksi juga, di mana negara Malaysia ini tuh banyak didatangi penduduk Bangladesh untuk menetap gitu, tinggal di Malaysia. Jadi ada banyak warga Bangladesh yang tinggal di Malaysia seperti itu. Nah, yang sebenarnya di situ saya tidak mau melihat perdebatan atau konflik di dalamnya, tapi di sini saya di hari ini gitu, tadi siang saya nemu baru banget sekitar 4 jam yang lalu itu ada berita di mana bukan ya masih ikut Bangladeshnya sih sepertinya, tapi lebih ke suku Rohingya-nya sendiri gitu. Jadi saya ada nemu satu berita, kita lihat dulu beritanya, habis itu nanti kita bahas lagi, oke? Kita lihat dulu. Profesor Dr. Muhammad turut mengharapkan sokongan berterusan Malaysia selaku pengerusi ASEAN dalam membantu 20 Agustus 2025. Benar kan? Baru banget hari ini, teman-teman. Isu pelarian Rohingya Bangladesh, harapkan sokongan berterusan Malaysia. And you have just mentioned about the Rohingyas. This is a big problem for us. We are seeking help from Malaysia, particularly as a chair of the ASEAN group of countries. So we need all the help we can get. In Malaysia, as a good friend, we. Selain isu Rohingya, kedua-dua pemimpin turut membincangkan peluang pelaburan, kerjasama ekonomi dan hubungan dua hala yang lebih erat antara Malaysia dan Bangladesh. Datuk Seri Anwar kemudiannya menganjurkan majlis makan tengah hari bagi meraihkan Profesor Dr. Muhammad Yunus di Kompleks Seri Perdana. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Sumber Manusia Steven Sim dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Oke, jadi sepertinya bahasanya tuh permohonan pertolongan lah, kayak berharap belas kasih ini tuh muncul akibat dari hubungan diplomatik. Sebenarnya bukan Malaysia aja ya, banyak negara lain seperti Indonesia pun juga seperti itu. Cuma mungkin karena Malaysia ini hubungan diplomatiknya lebih kuat. Jadi saya koreksi ya teman-teman kalau ada yang salah dengan pernyataan saya ini. Jadi mereka itu dari pihak sananya desakan, udah di tahap desakan mungkin, atau permohonannya aja ya, kita pakai kata permohonan aja.
permohonannya itu semakin kuat gitu karena hubungan diplomatis tersebut. Dan Malaysia pun mungkin kayak sungkan, kalau bahasa saya nggak enak gitu. Dari situ mungkin dari situ jadinya ada isu pelarian ini lagi. Padahal isu ini tuh udah dari bertahun-tahun lalu. Udah ada dari bertahun lalu di negara banyak banget, ada Indonesia, ada Myanmar dan lain-lain. Jadi kira-kira apa keputusan dari sidang ini? Kita lihat lagi di video selanjutnya. Malaysia Bangladesh sepakat tangani krisis pelarian Rohingya. Tuh, sepakat teman-teman. Saya nggak mau ngambil kesimpulan sendiri ya, tapi di sini kan sepakat tangani krisis. Jadi belum tahu dalam bentuk apa penanganannya gitu. Tapi kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya, krisis ini tuh ditangani dengan orang-orang dari suku Rohingya itu datang ke negara tersebut ya, yang dimana kasusnya ini di negara Malaysia gitu. Jadi mungkin jika penanganan krisisnya itu seperti demikian, pasti akan bertambah lagi pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia gitu. Nah, saya mau lihat gimana atau bagaimana saja respon dari kalangan atas, dari pihak politisi sampai rakyat biasa itu bagaimana teman-teman. Jadi inti dari video ini tuh saya pengen mengetahui hal tersebut. Nah, saya mau lihat lagi, ada video lagi masih tentang kehadiran atau pelarian Rohingya ini. Kita lihat dulu. Atas dasar kemanusiaan dan ihsan rakyat, Malaysia membenarkan kemasukan Rohingya yang melarikan diri kerana krisis keganasan dan pengusiran besar-besaran tentera Myanmar di Rakhine. Perkara itu disuarakan seorang pemerhati berhubung kenyataan peguam dan pengamat isu Rohingya, Norman Fernandez, yang menegaskan Malaysia tidak mempunyai undang-undang membenarkan pelarian termasuk etnik Rohingya untuk bekerja di negara ini. Dakwa pemerhati keprihatinan rakyat Malaysia menerima pelarian Rohingya dahulu kini bertukar menjadi beban apabila kehadiran mereka mula menimbulkan pelbagai masalah dalam negara. Tambah pemerhati atas dasar berperi kemanusiaan, Malaysia membenarkan mereka masuk. Namun kini sudah tiba masanya rakyat mendesak kerajaan untuk menilai kembali keputusan untuk mengambil etnik itu bekerja. Pemerhati terus mempersoalkan sampai bila Malaysia harus terus menerima dan menanggung golongan itu, terutama apabila kehadiran mereka semakin memberi kesan kepada masyarakat tempatan. Pemerhati turut memetik laporan berita 757 sebelum ini di Pasar Borong Selayang di mana menjadi bukti penguasaan etnik Rohingya terhadap perniagaan di sana begitu dominan sehingga pihak berkuasa seperti polis, penguat kuasa, majlis perbandaran serta kastam tidak mampu mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Pemerhati juga menegaskan keadaan itu tidak sepatutnya berlaku kerana golongan tersebut mengambil peluang yang sepatutnya menjadi hak penduduk tempatan. Oleh itu, pemerhati menekankan jika kerajaan tidak bertindak segera, keadaan akan terus tidak terkawal dan memberi kesan jangka panjang kepada kesejahteraan negara. Oke, jadi video ini saya lihat itu sudah dari masih tahun 2025, tapi di bulan Februari kemarin kalau tidak salah ya. Ini ada pelarian lagi Rohingya dari Myanmar itu dikirim ke Malaysia, begitu kira-kira kalau tidak salah teman-teman. Nah, di situ awalnya masyarakat Malaysia masih berbela sungkawa, masih prihatin gitu, masih memperbolehkan suku tersebut masuk ke negaranya. Tetapi teman-teman, seiring berjalannya waktu ternyata suku Rohingya ini menguasai kehidupan bermasyarakat di
tempat-tempat tertentu gitu. Contohnya ini tadi ada di sebuah pasar gitu, dimana di situ didominasi oleh suku Rohingya tadi. Nah mungkin kekhawatiran masyarakat itu mereka jadi kehilangan tempat untuk bertahan hidup lah istilahnya ya. Mungkin di jangka panjangnya seperti itu kan, pasar dia mencari nafkah di pasar gitu, berarti untuk bertahan hidup. Jadi seperti itu aja bahasanya. Nah, itu sudah merupakan salah satu respon dari masyarakat di mana mereka kurang setuju jika suku ini melewati batas-batas tertentu dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Oke. Kayaknya saya terlalu menggebu-gebu yang ini ngobrolnya. Kalau gitu kita lihat lagi reaksi-reaksi yang lain dari masyarakat Malaysia. Oke? Kita lihat video yang lain kayak gimana. Kita kena mula terima Abang ini hakikat lagi nih. yang pelarian Rohingya adalah sudah sebahagian jadi daripada sebahagian kita. daripada Kerajaan memang tak boleh nak bawa mereka keluar dah. Sebab persoalannya, ke mana kerajaan nak hantar? Sudah pasti tak akan ada negara yang nak mereka. Betul. Kalau ada yang nak pun, berapa pula kos nak hantar? UNHCR takkan tampung kosnya. Bahkan pelarian Rohingya sendiri yang kena memohon pada UNHCR untuk dipindahkan ke negara ketiga. Betul. Itu pun mengambil masa yang sangat lama dan belum tentu permohonan mereka diterima. Sebelum tu, repost video ni dan follow sekali. Rohingya ni status pelarian, bukan pekerja asing macam warga Bangladesh dan Nepal tu semua. Pekerja asing buat masalah boleh hantar balik ke negara asal, tapi Betul. Rohingya nak hantar ke mana? Bagaimana pula dengan mereka yang dah kahwin dengan orang tempatan kita? Hari ini mereka tak diiktiraf sebagai Ada yang rakyat kayak Malaysia, gitu juga, tapi satu teman-teman, hari nanti mereka tetap akan tuntut juga dan pasti akan diiktiraf. Mustahillah generasi-generasi mereka yang terkemudian ni masih ingin disebut sebagai pelarian pula. Mestilah mereka nak jadi warga negara macam kita, apatah lagi yang dah berasimilasi dengan penduduk pribumi di negara ini. Proteslah pada kerajaan macam mana pun, makilah UNHCR macam mana pun, ia tetap takkan berkesan dah. Nak tak nak, kita dah kena mula fikir bagaimana nak asimilasikan pelarian-pelarian ini dengan penduduk pribumi di Malaysia. Dan memang kena ada polisi khas untuk susun semula penempatan mereka ni. Kita yang terima mereka, maka kita tanggunglah. Syabas dengan belas ihsan orang Melayu, sangat terpuji. Teruskan bertolak ansur, bawa pula pelarian Palestin ke negara kita nanti, ya? Okey, saya makan dulu. Agaknya Bang ini tuh seperti apa ya, dia penyampaiannya tuh ingin menyampaikan sebuah solusi tapi di belakang agak menyindir sedikit gitu. Jadi abang ini tuh lebih memikirkan untuk bagaimana yang sudah ada ini kita bisa atasi dengan baik gitu, sistemnya bagaimana. Tapi di akhir dia juga menegaskan bahwa kayak ya jangan baik-baik lah kita ini, jangan terlalu baik gitu. Nanti semua orang kita tampung gitu, Palestina juga kita tampung, kayak gitu. Jadi respon dari abang ini seperti itu. Kita lanjut lihat video yang lain teman-teman. We have already done a lot. Wah, We have a lot of Datuk Rohingya siapa ya? people. Saya The UNHCR, Lupa, the UN's refugee agency, describes it as one of the world's largest Mahathir ya, kalau protracted tidak salah. refugee situations. Why has Malaysia become so less welcoming of this persecuted minority? We have no capacity. What do you expect us to do? Attack Myanmar? We can't do that. We can't do that. The world can act, but not Malaysia alone. But we are trying to persuade that this is wrong. But so far we have not been successful. Understood. I mean, that's I guess, a broader policy-related conversation to have. But the here and now, in terms of what's happening, in January, 2 boats with nearly 300 Rohingya refugees was turned away from Malaysia. Shouldn't Malaysia be doing more to protect these people, the ones that show up at their border? We have already done a lot. We have a lot of Rohingya people. It's time other countries also bear the solve the problem. It's not just Malaysia. Oke, jadi dari Datuk Mahathir pun dia menyampaikan dengan tegas ya kalau
Malaysia ini sebenarnya sudah cukup melakukan banyak hal untuk para pelarian dari suku Rohingya ini gitu. Jadi untuk alasan mendeportasi tadi sekitar 300 berapa tadi di suku Rohingya ini, mereka memang Malaysia ini sudah tidak punya kapasitas lagi. Kita sudah melakukan cukup banyak hal di sini gitu. Jadi berharapnya Datuk ini tuh ayolah gantian gitu, negara lain yang bersukarela untuk melakukan penampungan ini, seperti itu sepertinya teman-teman. Jadi mulai ini ya teman-teman, Malaysia mulai sedikit tegas gitu untuk penolakan-penolakan yang akhirnya nanti tuh merugikan banyak hal gitu. Ketika masyarakat nanti kontra dengan pemerintah, keputusan pemerintah, itu kan memicu banyak hal yang tidak bagus nantinya. Jadi lebih baik dicegah di awal untuk mempunyai dampak yang bagus nantinya gitu. Masih ada satu video lagi, kita tonton lagi teman-teman. Wah. Dia tuntut kad UNHCR. Bila dapat kad, lepas tu dia tuntut apa? Lepas dapat kad dia tuntut kalau dia nak hidup di sini, dia tak boleh kerja, dia nak makan apa? Dia tuntut nak pergi kerja. Lepas dia boleh pergi kerja, dia tuntut apa? Dia tuntut kenderaan. Tak ada kenderaan, macam mana dia nak pergi kerja? Bila dia dah ada kerja, dia akan tuntut apa? Anak beranak dia ni nak duduk di sini. Budak-budak kecil nak pergi sekolah. Depa ni bukan kaum yang kena kasih. Depa ni boleh beranak. Bila dia duduk sini akan membiak. Selepas tu, apa akan berlaku? Anak-anak yang kecil akan besar. Bila besar, anak-anak ni akan tuntut apa? Anak-anak ni beranak di sini, duduk di sini, hidup di sini, sekolah di sini, kerja di sini. Last orang nanti tuntut Malaysia lah, dia orang beranak, betul tak betul? Bangladesh semua duduk sana, dia orang dapat dalam tahanan. Pergi di Aceh, dia orang duduk dalam tahanan. Mai di Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, dia orang boleh pergi mana saja. Saya paham di sini, ini reaksi masyarakat mungkin pada umumnya ya. Mereka menggebu-gebu, menyampaikan aspirasi mereka sendiri, menjelaskan panjang lebar sekali, bahkan sampai membandingkan gitu pelarian Rohingya di tempat ini itu bahkan ada yang dipenjara dan lain-lain. Kenapa kalau di Malaysia dibiarkan bebas, bahkan sampai berkembang biak gitu, sampai memiliki anak dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya kalau sampai masih menyuarakan aspirasi dengan cara seperti ini tuh masih di batas wajar menurut saya. Dan ini juga lumayan bagus gitu, sehingga kalau ada aspirasi seperti ini bisa didengar oleh pemerintah atau kerajaan. Kalau kita hanya cuma diam-diam, tidak ada orang yang bertindak seperti ini, maka kerugian itu akan makin terasa gitu di sekitar masyarakat Malaysia. Ya pokoknya kalau tidak melewati batas itu menurut saya sangat oke tindakan seperti ini teman-teman, begitu. Oke, video yang saya punya sudah habis. Jadi setelah melihat video-video ini, saya dapat informasi lagi. Ternyata sepertinya hampir sama keluhan-keluhan yang ada dari masyarakat di berbagai negara itu ketika mengenai kasus Rohingya ini gitu. Dan pelajaran, ya saya nyebutnya pelajaran aja lah ya di sini. Pelajaran yang bisa saya ambil di sini itu kita bisa berbuat baik atau ingin berbuat baik itu sesuai dengan kapasitas kita, begitu teman-teman. Jadi kalau misal kita memang belum mampu melaksanakan kebaikan tersebut, atau akhirnya objek yang kita gunakan untuk berbuat kebaikan itu akhirnya merugikan kita sendiri, itu sebaiknya dihindari saja gitu. Bukan apa-apa ya teman, kita manusia biasa, untuk mengontrol hal-hal yang tidak baik
kalau akhirnya tidak baik kan kita nantinya dosa sendiri ya. Jadi kita kontrol dengan cara hal tersebut. Begitu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Dan kalau tadi saya ada beberapa bilangnya tadi kalau ada pernyataan saya yang kurang benar gitu, kalian bisa koreksi ya teman-teman. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung saya dari awal sampai hari ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, terus kemudian like dan komen. Oke, thank you. See you in next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.